Ada orang yang meyakini ada petunjuk selain daripada petunjuk Rasul, itu lebih bagus. Sehingga dia meninggalkan petunjuk Rasul, dia meninggalkan ajaran Rasulullah, dia mengambil ajaran yang lain selain daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, bahwa wajib kita meyakini bahwa petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk yang paling sempurna dan tidak ada duanya. Terima kasih saudara-saudara sekalian untuk waktu dan kesempatan saat ini. Kita mencoba memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang telah diajukan kepada kami yang berkenaan dengan hal yang membatalkan keislaman. Apa yang dapat membatalkan syahadat atau sesuatu yang dapat keluar seseorang dari Islam sebagai agama. Baik, terima kasih. Saya kira ini pertanyaan yang sangat menarik untuk kita bicarakan. Sama-sama kita ketahui bahwa Islam seseorang itu tidak bisa begitu dia memeluk Islam, kemudian Islam itu akan bertahan terus menerus sampai pada akhirnya dia meninggal dunia. Tidak seperti itu. Ada beberapa amalan, ada beberapa pekerjaan. Bila pekerjaan itu dikerjakan oleh seseorang, itu bisa menyebabkan keislamannya itu batal, syahadatnya gugur. Maka kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk bersyahadat kembali. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang perkara-perkara yang membatalkan keislaman, itu cukup banyak. Tetapi pada kesempatan ini nggak mungkin kita jawab seluruhnya. Tapi pada kesempatan ini kita mencoba melihat beberapa hal yang oleh para ulama telah membuat perangkingan. Mana yang lebih besar di antara sekian banyak perkara-perkara yang dapat membatalkan syahadat. Yang pertama yang dapat membatalkan syahadat seseorang adalah manakala yang bersangkutan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, melakukan tindakan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini fatal sekali. Karena tatkala seseorang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, itu artinya dia tidak mengakui akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru dzalika liman yasha. Tapi Allah mengampuni dosa selain daripada syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Maka berhati-hatilah. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia sudah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Maidah ayat 72, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu may yusyrik billah. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, faqad haramallahu alaihil jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, sungguh Allah akan mengharamkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya pada hari kemudian adalah di dalam neraka. Wa ma lidzalimina min ansar. Dan yang sangat menyedihkan lagi adalah dan tidak ada seorang pun penolongnya nanti di hari kemudian. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah untuk tidak melakukan hal yang seperti itu. Kemudian yang kedua yang dapat membatalkan keislaman seseorang adalah orang yang menjadikan perantara tatkala dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bertawasul itu boleh. Tawasul adalah perantara. Tawasul itu adalah tawasul yang disyariatkan. Jadi bukan membuat tawasul
tawasul yang tidak disyariatkan. Tawasul itu adalah sebagai perantara doa. Misalnya kita bertawasul dengan Asmaul Husna, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengannya. Kita bertawasul dengan pengakuan kita bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawasul dengan ucapan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ada tawasul yang disyariatkan yang menyebabkan kita akan benar dan doanya akan terkabul. Tetapi manakala orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan cara-cara bertawasul yang tidak disyariatkan, itu menyebabkan kesyirikan. Jadi orang meminta syafaat bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bertawakal itu bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hati. Itu yang kedua yang dapat membatalkan keislaman seseorang. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, yang dapat membatalkan keislaman seseorang adalah tatkala ada orang yang meyakini ada petunjuk selain daripada petunjuk Rasul itu lebih bagus, sehingga dia meninggalkan petunjuk Rasul, dia meninggalkan ajaran Rasulullah, dia mengambil ajaran yang lain selain daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, bahwa wajib kita meyakini bahwa petunjuk Nabi Muhammad SAW adalah petunjuk yang paling sempurna dan tidak ada duanya. Karena yang disampaikan oleh Nabi juga merupakan bahagian daripada wahyu. Jadi ini saudara-saudara, para hadirin, anak-anak kami sekalian, supaya betul-betul kita mengawasi hal ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi setiap ada petunjuk dari Rasul, tidak ada jawaban lain kecuali kita sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taat, saya laksanakan. Semua hukum Rasul kita patuhi. Apalagi kadang-kadang ada orang yang membenci. Itu lebih parah lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang dapat membatalkan syahadat seseorang. Kemudian yang keempat, yang dapat membatalkan syahadat seseorang adalah orang yang belajar ilmu sihir. Dengan tujuan ilmu sihir yang dipelajari adalah untuk mencerai-beraikan sebuah keluarga. Dia menyihir orang supaya suaminya benci dengan istrinya, atau sebaliknya. Jadi ini pekerjaan yang betul-betul dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang menyebabkan manusia jatuh kepada kesyirikan. Kemudian yang kelima, memberikan dukungan kepada orang musyrikin untuk mengalahkan kaum muslimin. Beberapa tahun yang lalu terangkat lagi kemerbukaan di Indonesia surat Al-Maidah ayat 51, di mana Allah berfirman, wa may yatawallahum minkum, barang siapa yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, fa innahum minhum, maka dia termasuk salah seorang di antara mereka. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin, Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maka berhati-hatilah, jangan memberikan dukungan kepada orang kafir kapan saja. Apalagi dukungan yang diberikan kepada orang kafir itu untuk melemahkan umat Islam, untuk melumpuhkan umat Islam. Itu dapat membatalkan keislaman. Berhati-hatilah pada hal yang demikian. Kemudian satu lagi, kita nggak jawab semuanya. Satu lagi, yang keenam, yang dapat membatalkan syahadat seseorang adalah berpaling daripada agama Allah. Berpaling daripada agama Allah, dia tidak siap untuk mempelajari Islam. Sementara kesibukan pada persoalan yang lain luar biasa. Kita lihat misalnya sekarang ini, orang berada di wifi. Itu yang dipelajari apa? Apakah mereka mempelajari Islam? Tidak. Jadi syukur alhamdulillah pada kesempatan ini, walaupun lokasi kita adalah stadion, di sini juga ada warung kopi, jadi kita berkenan untuk tetap hadir malam Jumat membuat kajian tentang Islam. Jadi sedikit demi sedikit akan membentuk kepribadian, akan melahirkan karakter yang sesungguhnya sebagai seorang muslim yang sejati. Jadi mudah-mudahan kita akan terus bertekad, kita akan laksanakan pengajian ini
Jadi apapun kondisinya, walaupun seperti saat ini misalnya di luar terlihat ada gerimis, namun kehadiran saudara-saudara ini juga sebagai sebuah amal salih yang perlu terus kita tingkatkan. Jadi apapun kondisinya, apapun tantangannya, karena untuk menjaga kualitas Islaman yang kita miliki agar kita tetap berada dalam keadaan baik. Jadi Allah SWT berfirman, "Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih." Jadi barang siapa yang zalim, arti zalim dia tidak mau pelajari terhadap ajaran yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia zalim dengan Islam. Dia masa bodoh dengan Islam. Tidak ada waktu untuk mempelajari Islam, tidak ada waktu untuk mengamalkan Islam. Ketika didakwahkan mereka, summa a'rada anha, mereka berpaling daripada Islam. Jadi orang-orang yang seperti ini nanti pada hari kiamat akan diberikan siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan sebelum Allah memberikan balasan yang nantinya tidak ada kesempatan untuk bertobat, maka marilah kita gunakan kesempatan yang ada saat ini dan seterusnya untuk senantiasa kita mempelajari Islam dengan baik. Jadi saya kira inilah jawaban singkat yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan ini berkenaan dengan perkara-perkara yang dapat membatalkan keislaman. Jadi walaupun perkara yang dapat membatalkan keislaman dalam rangkuman, dalam perangkingan para ulama begitu banyak, tapi inilah pada kesempatan ini yang dapat kami sampaikan, dan insya-Allah mungkin kita akan sampaikan dalam pertemuan selanjutnya yang lebih panjang. Saya kira demikianlah, lebih dan kurang. Semoga ada manfaat buat kita semua. Terima kasih atas segala perhatian.